Kisah nyata ini ditulis berdasarkan penuturan Mu'arif, mantan pencari ular yang tinggal di desa Gayasan, Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Tanpa dia sadari, dirinya tertidur di istana ular selama sebulan lamanya. Dan pengalaman ini yang membuatnya berhenti bekerja sebagai pemburu ular. Lantas, bagaimana kisahnya? Untuk kedua kalinya ban sepeda motor yang kunaiki bocor. Aku lantas memaki-maki kendaraanku, tapi Sodik hanya diam dengan wajah tegangnya. Wajahnya sungguh menyiratkan rasa takut. Jangan-jangan ini isyarat, Rip, ujar Sodik. Isyarat apa, Dik? Tanyaku kesal. Ya, isyarat kalau kita tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Gunung Manggar, jawabnya. Aku tahu maksud kalimatnya. Sejak semula dia memang enggan untuk menuruti ajakanku untuk berburu ular di Gunung Manggar. Padahal hari-hari sebelumnya kalau aku ajak berburu ular di tempat lain, Sodik selalu berantusias untuk ikut. Kamu takut? Kini ganti aku yang bertanya. Sengaja aku bertanya seperti itu karena aku memang tahu dia menyimpan perasaan takut. Rasa takut yang bagiku sama sekali tidak beralasan. Iya, Sodik. Ia takut pada cerita yang tersebar dari mulut ke mulut yang belum pasti kebenarannya itu. Gunung Manggar membucur dari timur ke barat, dari wilayah Kecamatan Ambulu hingga Kecamatan Wuluhan. Menurut cerita yang turun-temurun, kawasan gunung ini sangat angker. Karena itulah jarang ada orang yang berani menjelajahinya. Dan salah satu keangkerannya disebut bahwa konon di gunung ini ada sumber mata air yang disebut Sukma Ilang. Dinamakan demikian karena sumber mata air itu dapat membuat korbannya lenyap dari muka bumi. Ada juga tempat yang disebut Padang Kunir, yakni berupa tanah lapang yang hanya berisi tanaman kunyit. Dan menurut cerita, tempat tersebut dipercaya sebagai gudangnya benda-benda pusaka. Lalu ada juga yang disebut sebagai Jati Werkudara, yakni pohon jati yang bila dilihat dari kejauhan menyerupai sosok Werkudara dalam pewayangan. Di samping itu masih banyak lagi tempat-tempat angker lainnya. Tapi semua itu aku dengar hanya sebatas cerita, karena memang belum ada kutemui orang yang telah membuktikannya. Oleh karena itu sampai detik ini aku belum mempercayai hal tersebut. Terus terang aku takut. Aku tidak mau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita, apalagi kita tidak kenal tempat tersebut. Sodik, ia mengungkapkan kekhawatirannya dengan suara parau. Maksudmu Gunung Manggar ini tempat yang angker? Ucapku mengejek. Terserah apa katamu, tapi yang pasti aku tidak mau melanjutkan perburuan ini, ucap Sodik tegas. Melihat kemauannya tidak bisa dibelokkan, aku pun mengalah. Lantas ku beri dia uang untuk melambal ban dan kusuruh dia pulang. Sedangkan aku berjalan ke pangkalan ojek dan mencari kendaraan ke sana. Dan singkat cerita, tanpa disertai Sodik, aku pun sampai di kaki Gunung Manggar. Ketika itu matahari tepat di atas kepala. Aku memperhatikan alam sekeliling. Tapi yang paling penting, aku harus mencari jalan paling tepat untuk memulai perburuan. Tentu saja, jalan yang menurut instingku dilalui ular. Setelah itu aku melangkahkan kaki ke jalan yang diapit semak belukar lebat. Tidak lupa aku pasang mata dan telinga mencari jejak-jejak yang dilalui ular.
Tapi begitu diikuti jejaknya selalu terputus dan hilang di tengah jalan. Entah kemana perginya binatang-binatang melata itu. Namun aku masih yakin jika di sekitar tempatku berdiri banyak terdapat ular-ular yang akan kuburu. Dan keyakinan ini muncul karena naluriku yang mengatakannya. Sebagai pemburu ular yang telah berpengalaman, biasanya instingku tepat dalam menemukan binatang buruanku. Karena itulah aku terus mempertajam lagi mata dan telinga. Kemudian kususuri jalan sambil memperhatikan sekeliling. Namun setelah lelah berjalan dan tubuhku basah dengan keringat, satu ular pun tidak ada yang kujumpai. Untuk menghilangkan kekesalan, lantas aku menghisap rokok sebatang. Aku beristirahat untuk mengembalikan tenaga. Namun pada saat itu juga aku merasa ada yang mengawasiku dari jauh. Namun, entah itu siapa dan entah di mana. Segera perasaan ini kusingkirkan dan mulai kulanjutkan perburuan setelah capekku mulai hilang dan rokok di tangan telah menjadi puntung. Aku kemudian membuang puntung di tanah sebelum kaki meneruskan langkahku. Sebagaimana yang telah kulakukan sebelumnya, aku menyusuri jalan sambil memperhatikan sekeliling. Namun, usahaku kembali sia-sia. Karena ular-ular tersebut pun tidak kunjung kutemukan. Tanpa terasa kekesalanku mulai memuncak, dan aku mengumpat tanpa tahu siapa yang kuumpat. Kekesalan itu baru hilang sesaat kemudian, namun kini berganti dengan rasa cemas dan takut. Bagaimana tidak? Karena ketika aku melihat ke bawah, aku menemukan puntung rokok yang telah kubuang saat istirahat tadi. Loh, jadi selama ini langkahku ini hanya berputar-putar melewati tempat yang sama toh? Gumamku dalam hati ketakutan. Dalam kebingungan bercampur dengan rasa cemas dan takut, aku melanjutkan langkah. Namun kembali langkahku tiba di tempat yang sama. Tempat di mana aku membuang puntung rokokku. Dan di saat aku mulai kehabisan akal, aku melihat seorang lelaki tua tengah berjalan tidak jauh dari diriku. Lantas aku pun berteriak memanggilnya, namun ia tidak kunjung menyahut. Ia tetap melanjutkan langkahnya yang tertati-tati. Dan karena merasa tidak diperhatikan, aku pun lantas berlari mengejar pria tua itu. Waktu itu lariku cukup kencang, namun anehnya aku tidak dapat menyusulnya padahal ia berjalan dengan lambat. Dan ketika aku mulai kehabisan tenaga, barulah kakek itu menghentikan langkahnya. Tampaknya dia sengaja berhenti, karena aku juga berhenti. Sepertinya dia tidak mau aku mendekatinya. Tolong saya, kek. Saya tersesat. Tolong antarkan saya turun menuju desa terdekat ya. Pintaku saat berada di hadapannya. Hari sudah sore. Besok saja kamu kuantar. Sekarang lebih baik kamu beristirahat saja di gubukku, kata kakek tua itu dengan suara parau dan dalam. Dan seperti terkena hipnotis, aku tidak kuasa untuk menolak ajakannya. Aku mengikuti langkahnya yang tertati-tati tanpa sedikit pun berbicara. Aku melangkah dan terus melangkah mengikutinya. Namun, aku tidak tiba di sebuah gubuk yang dijanjikannya, melainkan sebuah bangunan istana yang sangat megah. Benar, itu adalah istana yang sangat megah. Aku bahkan hampir tidak percaya dengan penglihatanku. Benarkah di atas gunung ada bangunan yang menyerupai istana?
Kalau saja kakek itu tidak mengajakku masuk ke dalam, aku pasti tidak percaya pada apa yang kulihat. Dan kalau kakek itu tidak menyuruhku duduk di kursi tamu yang berukir indah, aku juga pasti lebih tidak percaya dengan adanya bangunan yang pantas disebut istana itu. Kenapa kamu datang ke sini, anak muda? Apa yang kamu cari di sini? Tanya si kakek sambil berdiri. Saya sedang berburu ular, jawabku. Berburu ular? Mengapa hewan tidak berdosa ingin kau buru? Tanya si kakek lagi. Untuk dijual, kek. Kata orang daging ular bisa buat obat. Biadab sekali. Untuk menyembuhkan makhluk Allah yang sakit harus mengorbankan makhluk Allah yang lainnya. Gumam si kakek. Kalau soal itu bukan urusan saya, kek. Saya hanya sekedar mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Kataku dengan suara gemetar. Apa tidak ada pekerjaan beradab yang lain selain menjadi pembunuh? Tanya kakek itu dengan suara tajam dan dalam. Maafkan saya, kek, kalau pekerjaan saya kurang berkenan di hati kakek. Jawabku gemetar dengan perasaan takut yang tiba-tiba datang. Hentikan pekerjaanmu itu. Berdosa hukumnya menyiksa makhluk Tuhan. Apalagi sampai membunuhnya. Ujar si kakek. Saya akan berusaha, kek. Jawabku ketakutan. Mendengar jawaban itu, kakek di hadapanku tersenyum. Meski senyumannya terkesan sangat dingin. Baiklah, sekarang kamu beristirahat. Kamu pasti sudah lelah, kan? Ujarnya, yang kemudian mengajakku ke sebuah kamar yang luas dengan tempat tidur yang besar dan indah. Dan benar, sepeninggal si kakek aku langsung merebahkan tubuh di atas tempat tidur yang empuk itu. Dan tidak berapa lama kemudian aku tidur dengan pulas. Namun entah berapa lama aku terlelap. Aku terbangun ketika mendengar suara tempat tidur yang dipukul dengan keras oleh seseorang. Sontak dengan terkejut aku pun seketika terbangun. Aku diam duduk di atas pembaringan. Sudah saatnya kamu pulang. Ingat, sebelum menyeberangi sungai jangan sesekali kamu mengajak orang berbicara. Pesan si kakek tersebut kepadaku. Sekarang duduklah dengan tenang dan tatap lampu yang menggantung di atas kepalamu itu. Perintahnya lagi. Bagi kerbau yang dicocok hidungnya, aku kemudian mengikuti perintah si kakek. Aku mengatur posisi sebaik mungkin, kemudian aku tatap lampu kristal yang berkelap-kelip di atas kepalaku itu. Lama aku tatap lampu kristal tersebut, semakin lama semakin kabur pandanganku. Hingga beberapa saat kemudian lampu itu lenyap dan berganti pemandangan yang membuat jantungku berdebar. Itu karena lampu kristal yang kutatap selama ini adalah seperti embun yang menempel di atas daun yang pohonnya tumbuh menjorok di atas jurang. Sedangkan tubuhku sendiri, iya, tubuhku duduk di atas batu besar tepat di pinggir jurang yang dalam. Astagfirullah, ucapku refleks. Lantas perlahan-lahan aku merangkak turun dari atas batu itu. Aku kemudian melangkahkan kaki ke jalan setapak. Dan saat aku berjalan, di kiri dan kananku penuh dengan ular. Ratusan,
mungkin bahkan hingga ribuan, yang sontak membuat bulu kuduku meremang. Lantas, aku terus melanjutkan langkahku dengan memendam rasa takut yang teramat dalam. Entah sudah berapa lama aku melangkah, aku tidak tahu pasti. Dan aku baru menghentikan kaki saat kulihat segerombolan pencari kayu yang sedang melakukan pekerjaan mereka. Sontak aku pun segera berlari menyusul mereka. Terlihat para pencari kayu itu terheran-heran melihatku. Namun aku tidak mempedulikannya karena tenggorokanku kering dan aku pun meminta air kepada mereka. Namun, mereka tidak menanggapi permintaanku seolah-olah aku dianggap tidak ada. Di saat itu juga aku baru teringat pesan si kakek untuk tidak berbicara kepada orang sebelum menyeberangi sungai. Lantas aku pun meneruskan perjalananku hingga aku tiba di sebuah titian bambu yang aku pakai untuk menyeberangi sungai. Dan setelah menyeberang, tidak beberapa lama kemudian aku bertemu dengan seorang petani yang sedang mencangkul sawahnya. Lantas, aku pun meminta air kepada petani tersebut dan kali ini permintaanku ditanggapi. Ia bahkan mengajakku untuk makan makanan yang ia bawa dari rumahnya. Dan ketika bersantap itulah aku kemudian menceritakan semuanya. Cerita yang membuat petani itu terheran-heran. Sudah berapa lama sejak berangkat mencari ular hingga saat ini? Tanyanya kepadaku. Baru kemarin, Pak. Saya hanya tinggal semalam di rumah kakek itu. Jawabku. Lalu aku menyebutkan tanggal dan bulan pada waktu itu, sembari mempertegas bahwa aku hanya tinggal 1 hari di sana. Kamu salah, tanggal dan bulan yang kamu ceritakan itu bulan lalu. Jadi, kamu tinggal di sana sudah 1 bulan. Jawabnya serius. 1 bulan? Berarti aku telah meninggalkan anak dan istriku di rumah sudah 1 bulan. Tanyaku shock. Dan di saat petani itu menjelaskan keadaan sekarang, aku baru menyadari keadaan diriku yang dulunya berisi sekarang tinggal tulang yang terbungkus kulit. Lantas, apakah selama 1 bulan itu aku tidur tanpa makan dan minum? Entahlah. Namun yang pasti, setelah kejadian itu aku memutuskan untuk tidak berburu ular dan menjualnya. Benar,